Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nala Kamila dari kelas 3 TPJ Jiwa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan skema pengusahaan jalan tol. Apa itu skema pengusahaan jalan tol? Ya, ini struktur legal, finansial, dan institusional, kontraktual yang mengatur bagaimana sebuah ruas jalan tol itu dibangun, dibiayai, dioperasikan sampai dipelihara dan dikembalikan atau handback. Termasuk siapa-siapa saja yang terlibat, skema investasinya yang dipakai, pembagian resikonya, sampai dengan mekanisme tarif dan supervisi regulator. Selanjutnya ada tujuan kerangka pengusahaan. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum sebagai investor dan juga pemerintah. Yang kedua, untuk mengalokasikan risiko secara efisien antara pemerintah dan juga badan usaha. Selanjutnya, menyusun mekanisme pembiayaan supaya proyek dapat mencapai financial close. Lalu selanjutnya ada menetapkan hak dan kewajiban BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol dan kewajiban pemerintah selama masa konsesi. Yang terakhir ada menjamin standar layanan, pemeliharaan, dan mekanisme penyesuaian tarif. Lalu ada alur singkatnya nih proses pengusahaan jalan tol. Yang pertama, identifikasi proyeknya dan studi kelayakan termasuk analisis ekonomi dan juga finansial. Selanjutnya ada persiapan dokumen tender dan juga model pengusahaan PPP atau KPBU atau tender langsung. Selanjutnya ada proses pengadaan tender atau pengajuan tender. Lalu ada negosiasi dan juga penandatanganan PPJT. Selanjutnya ada financial close atau penyelesaian pendanaan. Ada konstruksi dan juga habis konstruksi itu ada commissioning dan sampai operasi. Dan selanjutnya masa operasi dan juga pemeliharaan. Selanjutnya ada pembiayaan dan juga struktur keuangan. Yang pertama ada equity dari BUJT. Ada juga peminjaman atau hutang dari bank, ada obligasi dan juga sukuk. Lalu ada financial model, ada juga fasilitas dari pemerintah, ada seperti VGF, availability payment seperti yang ditulis sebelumnya. Ada juga pembiayaan pembebasan lahan. Lalu terakhir ada sumber nonton, biasanya dari lahan komersial di rest area atau juga dari iklan di banner gitu. Lalu ada peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan jalan tol. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Lalu ada peraturan Menteri PUPR atau peraturan BPJT terkait tata kelola jalan tol dan juga ada template-nya BPJT. Lalu ada peraturan Presiden tentang KPBU tentang kerjasama pemerintah dan juga badan usaha, yaitu KPBU tahun 2015, Perpres kerjasama antara pemerintah dan juga badan usaha. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu Undang-Undang Cipta Kerja untuk perubahan aturan sektorial terkait perizinan atau juga investasi. Kesimpulannya adalah kerangka pengusahaan jalan tol adalah mekanisme yang mengatur siapa yang dan bertugas apa dalam pembiayaan, operasi, dan pengembalian jalan tol. Pemerintah berperan sebagai regulator, penyedia lahan, pemberi konsesi, penetapan tarif, dan penyedia dukungan atau jaminan. BUJT bertanggung jawab untuk membangun, mengoperasikan, dan juga memelihara serta memberikan layanan untuk jalan tol kepada pengguna. Investor sebagai pendanaan atau debt atau equity dalam proyek. Lalu pengguna jalan tol sebagai sumber utamanya yang dalam pendapatan.